Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz Abdillah, Sohibul Majlis, Sohibul Ma'had. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Ustadz Hasani SPDI. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak RT Muhammad Ali, Bapak RT Hendra, para orang tua semua kan ya? Mamang-mamang semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dulu mari sama-sama kita baca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Kita khususkan Fatihah ini untuk tuan pengarang kitab yang malam hari ini akan kita baca, yaitu kitab Maraqil Ubudiyah. Ini syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sedangkan kitab Maraqil Ubudiyah itu disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Mudah-mudahan beliau semua, Imam Ahmad Al-Ghazali dan Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi, juga para masyaikh kita, para guru-guru kita, para pendahulu kita yang telah menyebarkan Islam di kampung kita, mereka semua ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dari beliau semua. Juga mudah-mudahan kita semua diakui sebagai murid beliau semua. Dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah mereka ajarkan kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Fatihah yang kedua, kita mohon kepada Allah untuk almarhum almarhumah semua keluarga besar kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Wabil khusus untuk yang punya wakaf di sini, juga keluarga besar Yayasan Ar-Rasyidiyah. Mudah-mudahan mereka semua di alam kuburnya selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, diampuni semua kesalahannya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, juga semua keluarga besar kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, makin bertambah usia kita, makin baik amal ibadah kita, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, semua hajat kita diluluskan oleh Allah, apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Untuk keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat kita yang mungkin pada malam hari ini sedang dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kebagian semua fotokopiannya ini? Udah kebagian semua, udah. Sambil ngopi sambil ngerokok ya. Ini saya di sini bukan sebagai guru, ini bukan. Kita ngaji bareng-bareng, cuma tugas saya bagian bacain kitabnya. Kalau guru mah nanti banyak yang masih tuaan. Kita mah temen ngaji aja udah, temen ngaji. Apa guru? Ini kita jam berapa nih ngajinya? Hah? Seberhentinya. Sampai jam 9. Lah saya langsung tutup lagi nih berarti. Hah? 1 jam. Insyaallah 1 jam ya. Iya. Lama besok ke kapok. Iya. Nah saya maunya mah setengah jam, kalau perlu udah cukup gitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang pas bacanya atau kurang pas ngartiinnya,
Dilempengi aja, dilurusin. Kita ngaji bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Kita langsung masuk muqaddimahnya ya. Muqaddimah kitab Marokil Ubudiyahnya, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih. Ada engkong ya kudunya ya. Muqaddimatu kong syarih begitu. Muqaddimah pensyarah. Jadi karena memang ada dua kitab ini, atasnya yang di atas garis itu matan Bidayatul Hidayahnya, yang di bawah garis itu Marokil Ubudiyahnya. Muqaddimatus syarih, muqaddimah Tuan Syekh yang mensyarahkan. Muqaddimah pensyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Silakan Mang, ini depan ini. Alhamdulillahi jalla wa ala, segala puji itu milik Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Segala puji itu milik Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala, aku memujinya. Li jami'il ayadi, untuk semua pertolongannya, wal ala, dan nikmatnya. Aku memujinya untuk semua pertolongannya, wal ala, dan nikmatnya. Ya biasa dah, kita sama orang aja, sama teman kita, kalau kita sering dibagi, sering ditolongin, pasti kemana-mana kita puji, kita sanjung-sanjung. Dia mau nobai ono orangnya begitu, atau orang kita angkat aja udah. Ya kudunya gitu, sama orang aja kita hidup begitu. Kalau sering dibagi, sering ditolongin, kita puji-puji mulu, kita sanjung-sanjung mulu, apalagi sama Allah yang memang pemberiannya, nikmatnya, dan pertolongannya buat kita terima setiap saat. Kudunya gitu, mujinya lebih dari teman kita yang suka nolongin kita, kudunya. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala, aku memujinya untuk semua pertolongannya dan nikmatnya. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala, dan aku bersyukur kepadanya dengan rasa syukur, man ufiya minal bala,
orang yang diselamatkan dari bencana. Aku bersyukur kepadanya dengan rasa syukur orang yang diselamatkan dari bencana. Ya kayak tadi, sama orang aja kita kalau lagi kesulitan kemudian ditolongin, atau lagi ngalamin kagak punya duit pisan, atau keluarga lagi ada yang sakit dibantuin, itu kita berasa utang budinya, berasa utang nyawanya luar biasa. Udah sebulan nggak kerja, nggak ngapain, buat ngerokok udah susah, tiba-tiba ada teman kita yang ngasih kerjaan, itu bersyukurnya luar biasa, terima kasihnya luar biasa. Apalagi kudunya sama Allah. Kayak orang lagi tenggelam kita tolongin, pasti kan utang budinya luar biasa. Nah, kita setiap hari diselamatkan oleh Allah dari bencana, dihindarkan. Minimal kita mah nggak ampe dah ngalamin hal yang ampe sulit banget. Sesusah-susahnya kita buat makan mah masih nemu, buat ngerokok masih nemu. Ya meskipun rokok orang, makanan orang begitu, tapi masih nemu. Makanya kudunya kita mah bersyukur banget kudunya. Kerjaan kita nggak ada yang sampai berat banget, nggak ada. Ada di sini yang kerjaan yang berat banget, nggak ada kan ya? Apa? Hah? Berat. Oh, mana orang kecil ya? Dulu siang-siang saya diajak ngobrol tuh sama Buya, sama almarhum, diajak ngobrol. Kita maki kudunya bersyukurnya udah sangat fardu ain, kata beliau. Orang-orang mah buat dapetin 50.000, 100.000 itu rela. Tengari siang bolong, gedigin batu di tengah jalan tol, mana panas gitu. Itu dapatnya nggak seberapa. Kita mah santai-santai kerjanya, duit datang dewek gitu. Benar kalau gitu parduain. Ya kayak kiai kan, kayak Mang Dila gitu, kerjanya santai, bang ngajar bocah gitu. Tapi alhamdulillah buat rezeki, buat duit nggak kekurangan. Pak Guru, Pak Soleh jadi operator doang, ya rada puyeng-puyeng dikit sih, tapi kagak capek gitu. Mau antri doang yang capek. Gitu. Kudunya kita sudah sangat bersyukur tuh kalau ngelihat kerjaan kita yang segitu santainya gitu. Segitu santainya. Banyakan nyantai, Ustaz. Hah? Banyakan nyantai. Sampai kelewat nyantainya jadinya. Cara memuji dan secara syukur kepada Allah gimana? Ya entar dulu Pak Guru. Entar dulu. Kudunya tuh ngingetin doang, ini mah ngingetin bahwa dengan kerjaan kita yang santai begini, kita nggak kekurangan rezeki, kita serba cukup, serba pas gitu. Bini masih bisa makan, anak masih bisa jajan. Kudunya kita bersyukur banget. Rumah masih punya, motor masih punya. Status ngopi mulu ya? Hah? Status ngopi mulu. Status ngopi mulu. Gesek-gesek acara, gesek jalan-jalan gitu, ngopi. Kudunya kita sudah sangat bersyukur. Apalagi badan kita sehat, keluarga sehat, anak sehat. Kudunya. Kagak ada sama aja. Apanya? Sehat berat kagak sama aja. Ya tapi kagak ngalamin kan, kagak ngalamin beras kagak gitu. Minimal sleter-sleter mah ada dah gitu. Banyak ngocap. Gitu. Makanya kudunya bersyukur. Nah, cara bersyukurnya itu bukan cuma sekedar ngucap alhamdulillah. Cara bersyukurnya itu 3. Pakai lidah, pakai hati,
pakai badan cara bersyukurnya. Lidah kita ngucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan anugerahmu kepada saya. Alhamdulillah. Itu pakai lidah. Pakai hati kita yakin bahwa semua yang kita terima ini betul-betul anugerah dari Allah. Bukan boleh kita nyari, bukan boleh kita usaha, tapi memang betul anugerah dari Allah. Itu hatinya tuh, hati kita begitu keyakinannya. Nah, badan kita pakai buat ibadah. Kita sholat, kita ngaji, kita silaturahmi ke rumah temen, kita berbuat baik sama bini kita, sama anak kita, sama tetangga kita. Itu cara bersyukur dengan badannya. Jadi cara bersyukur 3, dengan lidah, dengan hati, dengan badan. Kalau dikasih badan sehat, berarti badannya dipakai buat ngerjain kebaikan. Dikasih harta, berarti hartanya dipakai buat ngerjain kebaikan. Pokoknya semuanya dah. Lidahnya ngucap alhamdulillah, hatinya yakin ini anugerah dari Allah, badan kita pakai buat ngerjain kebaikan. Itu cara bersyukurnya. Nah, nama kok. Ada yang mau nambahin nggak cukup? Ngomong kali ngomong, nambahin nggak cukup? Kiai, mengajar kali mengajar, cukup. Itu cara bersyukurnya tuh ya, Pak Guru. Dengan cara 3 itu. Jadi nggak cukup dengan sekedar ngucap alhamdulillah. Emang kadang-kadang kita ini penyakitnya kayak sambutan tuan rumah. Sambutan tuan rumah kan iya sih ngucapin terima kasih, ngucapin minta maaf, cuma sekedar basa-basi doang. Terima kasih buat para tamu undangan yang sudah hadir, basa-basi doang. Kita ngucap alhamdulillah setiap hari cuma buat basa-basi doang. Tapi hati kita nggak yakin ini anugerah dari Allah, badan kita nggak pakai buat ngerjain kebaikan. Kadang-kadang kita begitu tuh. Jadi ngucapin alhamdulillahnya cuma basa-basi doang kok dirinya. Harusnya 3-tiganya. Mulutnya ngucap alhamdulillah, hati kita yakin ini anugerah dari Allah, badan kita pakai buat ngerjain kebaikan. Kalau umpamanya 2 doang enggak 3, yang 3-nya ini badan kita entah sholat, entah enggak bersyukur juga apa gimana? Ya namanya bersyukurnya belum full namanya. Memang tingkatan bersyukur ada banyak macamnya tingkatannya. Yang paling cakep 3-tiganya tadi dikerjain. Pakai lidah juga, pakai hati juga, pakai badan juga. Itu bersyukurnya udah full, sempurna bersyukurnya. Gitu. Kalau baru atau doang atau baru 2, iya bersyukur, cuma syukurnya belum sempurna. Gitu. Kayak teman kita aja dah. Kita bantuin teman kita. Iya dia ngucapin terima kasih ya bang ya. Gitu. Udah dibantuin. Cuma besok-besoknya masih jahat aja sama kita kan. Tapinya mulutnya mengucap terima kasih. Gitu. Tapi masih ngomongin kita aja, masih ngata-ngatain kita aja. Gitu. Sabar. Gitu. Jadi belum sempurna jadinya ucapan terima kasihnya, ucapan syukurnya belum sempurna. Makanya 3-tiganya dah kalau bisa tuh. Kita latih pelan-pelan. Emang enggak semudah membalikan telapak tangan, ya pelan-pelan latihnya. 3-nya ini masih dangkalan Kiai. Iya. Rata-rata Kong. Saya juga masih begitu. Kalau lagi inget doang emang gitu. Kadang kalau lagi males ya buat ngerjain ibadah ya lagi males ya males gitu. Rata-rata kita itu penyakit kita. Buat yang ketiga itu syukur yang ketiga masih berat. Belum sampai 24 jam isinya perbuatan baik semua belum. Masih banyakkan kosongnya. Rata-rata itu mah kok, bukan engkong doang, saya go masih begitu. Udah tuh jelas ya Pak Guru ya. Itu cara bersyukur yang 3. Ngomong ngatin, nambahin nggak cukup? Cukup. Wa astaghfiruhu li waliwalidayya waliman lahu haqqun alayya walil muslimina min kulli dzambin qaulan wa fi'lan.
wa astaghfiruhu, dan aku mohon ampun kepadanya, kepada Allah maksudnya ya. Dan aku memohon ampun kepada Allah li, untuk diriku, untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, waliman lahu haqqun alayya, dan untuk orang-orang yang punya hak atas diriku, dan untuk orang-orang yang punya hak atas diriku, walil muslimina, dan untuk semua orang muslim, min kulli dzambin, dari semua dosa-dosa, qaulan wa fi'lan, baik itu lewat ucapan, wa fi'lan, dan perbuatan. Dosa yang kita ucapkan atau yang kita kerjakan, yang lewat perbuatan kita. Ini makanya biasanya dipakai nih buat habis sholat, istighfarnya, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya gitu. Dan untuk orang-orang yang punya hak atas diriku. Baru dah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gitu. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya gitu. Biasanya dipakai begitu, istighfar habis sholat. Atau ada yang pakai yang lain. Siapa aja tuh yang punya hak pada diri kita? Yang pertama, yang pernah kita sakiti harga dirinya, pernah kita kata-katain, pernah kita hina, pernah kita caci maki, yang pernah kita zolimin, yang pernah kita omong-omongin kejelekannya gitu. Yang kedua, yang pernah kita rampas miliknya, kita ambil hartanya, itu yang kedua. Jadi yang pernah kita sakitin badannya dan pernah kita ambil hak miliknya, itu orang-orang yang punya hak atas diri kita. Makanya kita mohon ampun dah. Kita minta maaf langsung sama orangnya belum sempet, ongkoh juga kagak berani, Bang Ajar ya. Datang ujuk-ujuk ke rumah kiai, mohon maaf kiai, ya kemarin kiai saya omong-omongin gitu. Datang ke rumah Pak Soleh, mohon maaf Pak Soleh, ya kemarin Pak Soleh saya omong-omongin kejelekannya. Kan kalau ame minta maaf begitu kita belum sanggup istilahnya. Kalau berminta maaf paling cuma ala kadarnya kalau pas lebaran gitu. Makanya untuk permohonan maaf kita mohonkan ampun untuk orang-orang yang punya hak atas diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita mohonkan ampun kepada Allah, dosa-dosa kita yang sering nyakitin orang dimaafkan oleh Allah gitu. Mudah-mudahan. Karena lagi-lagi kalau dosa sama Allah gampang tobatnya, gampang minta maafnya. Tapi kalau dosa sesama manusia itu yang susah tobatnya. Tadi tuh, kalau emang yang pernah kita pukul, kita kudu minta diikhlasin. Ikhlasin saya ya, dulu pernah mukul. Ya kalau dia nggak minta balas, nah sini gue pukul lagi dulu, gitu. Kan repot. Nah, ya kayak Rasul kan begitu. Dulu siapa yang di antara kalian yang dulu pernah saya pukul, silakan sekarang lakukan kisos, silakan balaskan sekarang. Kan gitu Rasul. Ada sahabat yang nyautan, saya Rasul, saya dulu pernah engkau pukul pakai sambuk, pakai gesper. Hah? Iya, pokoknya sahabat dah gitu. Tapi begitu udah dekat bukan malah dibalas, malah dipeluk badannya, kan gitu. Rasul itu. Siapa aja? Iya, pokoknya semua orang yang muslim begitu kita mohonkan ampun kepada Allah semuanya dapat. Dari orang yang dulu dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Walil muslimin, pokoknya semua orang muslim.
Makanya biasanya ditegesin lagi pakai al ahya'i minhum wal amwat. Mau yang masih hidup atau yang udah meninggal, pokoknya semuanya dapat itu istighfarnya. Ada tambahan ramai itu ya? Hah? Wajibat ya? Hukuki wajibat. Ya sama aja itu. Sama. Wali ashabil hukukil wajibati alayya gitu. Sama kewajiban itu. Pokoknya hak-hak yang wajib dibayarkan gitu. Oh bukan gini maksudnya orang yang punya hak sama saya dan saya yang punya kewajiban sama dia gitu. Bukan, hak-hak yang wajib dibayarkan gitu. Karena kan apapun perbuatan kita kepada orang lain itu nanti akan dimintakan tanggung jawabnya gitu. Masuk tawuran gitu ya. Ya termasuk. Jangankan sampai tawuran. Istilahnya kita sekarang ini asal ngumpul ngomongin teman kita, asal ngumpul ngomongin saudara kita, ya nanti itu diminta tanggung jawabnya. Ayo siapa aja yang dulu sama hidupnya pernah diomongin kejelekannya sama si A, silakan datang ke sini, ambil pahalanya, kan begitu. Ya kan makanya kita doa tuh jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang bangkrut meninggal dunia bawa pahala banyak, bawa amal ibadah banyak, tapi begitu di hadapan Allah semuanya habis buat bayarin hak-hak yang dimiliki orang lain atas dirinya. Hah? Muflis. Iya, orang bangkrut namanya muflis. Gitu. Lagi meninggal mah bawa amal ibadah banyak, tapi begitu di hadapan Allah habis pahalanya buat bayarin utang-utang dia sama orang lain. Itu utang harga diri, utang harga. Hah? Ya kalau masih kosong sih masih mending Pak RT. Ini kan begitu pahalanya habis minus. Lah ini gimana ya Allah, pahalanya udah habis. Ya udah dosa kamu taruh di dia, buat dia dosa. Itu kan jadi muflis. Jadi benar, bukan penuh pahala bukan. Masuk surga, kakinya kita tarik. Bentar dulu. Urusan gue belum kelar ini. Iya. Itu makanya kita mohonkan ampun tuh, waliman lahu hakun alayya. Mudah-mudahan dengan kita mohonkan ampun seperti ini, kesalahan-kesalahan kita yang sering ngomongin teman-teman kita, yang sering nyakitin teman-teman kita itu dimaafkan oleh Allah. Gitu, mudah-mudahan seperti itu. Makanya kita baca makanya tuh astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Gitu. Kita baca. Jelas tuh Pak Guru ya. Jadi waliman lahu hakun alayya, orang yang punya hak atas diri kita, artinya orang yang pernah kita sakitin dan orang yang pernah kita zolimi. Artinya. Makanya qaulan wa fi'lan, mau itu lewat ucapan atau perbuatan. Kan kita mah kalau mukul temen mah kali kagak bakal dah. Kalau mukul mah biasanya kita nyakitinnya pakai mulut. Ngatain, ngenyek. Apa bahasa saranya? Ngebully, bully gitu. Atau kita omong-omongin kejelekannya. Kan kerjaan kita semua itu, kerjaan kita. Emang asal ngumpul gua kagak lain udah, kagak jauh. Gitu. Seru. Dah. Wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata 'abdin la yamliku li nafsihi hudan. Wala yastati'u an yadfa'a anha dhalalan. Wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin, dan aku bertaubat kepadanya min kulli ma'siyatin, dari semua perbuatan maksiat, dan aku bertaubat kepadanya dari semua perbuatan maksiat, taubata 'abdin la yamliku li nafsihi hudan, dengan taubat seorang hamba yang tidak memiliki untuk dirinya
satu petunjuk pun. Taubat abdin, dengan taubat seorang hamba, la yamliku li nafsihi hudan, yang tidak memiliki untuk dirinya satu petunjuk pun. Wala yastati'u ayyadfa'a anha dolalan, wala yastati'u, dan tidak mampu, an yadfa'a, bahwa menolak, anha, dari dirinya, dolalan, kesesatan. Dengan taubat seorang hamba yang tidak memiliki untuk dirinya satu petunjuk pun, dan tidak mampu untuk menolak dari dirinya kesesatan pun, satu kesesatan pun. Karena memang lagi-lagi taufik dan hidayah itu milik Allah. Taufik dan hidayah itu milik Allah. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, kita ini nggak akan bisa ngerjain kebaikan. Buat datang ngaji malam ini di sini, ini kalau bukan taufik dari Allah nggak bakal bisa. Buat ngerjain sholat, buat ngerjain kebaikan sama teman-teman kita, kalau bukan taufik dari Allah nggak akan bisa. Semuanya berdasarkan hidayah dan taufik dari Allah. Makanya tadi la yamliku li nafsihi hudan, kita ini tidak memiliki satu petunjuk pun untuk diri kita kalau bukan dikasih sama Allah. Makanya bersyukur dah. Alhamdulillah kita masih digerakin buat sholat. Alhamdulillah kita masih digerakin buat ngaji. Alhamdulillah digerakin buat silaturahmi sama teman-teman kita, berbuat baik sama teman-teman kita. Alhamdulillah. Banyak orang yang padahal mah hatinya pengen buat sholat, pengen. Kalau kita tanya, emang kagak pengen sholat pisan apa? Pengen, padahal mah hatinya pengen. Ngaji bukannya nggak pengen, pengen. Cuma, niat mah ada ya? Iya, niat mah ada gitu. Cuma emang taufiknya dari Allah belum dikasih gitu. Ada aja halangannya gitu. Ada aja. Ntar dikasih kerjaan yang malam lah gitu. Ntar keluarganya kurang sehat lah, anaknya rewel lah gitu. Ada aja itu halangannya. Emang taufiknya belum dikasih. Makanya buat kita yang udah rajin sholat, kita yang udah rajin ngaji, bersyukur, alhamdulillah kita dikasih taufiknya. Nah kalau ngeliat temen-temen kita yang sama sholatnya masih bolong-bolong, masih jarang-jarang, sama ngaji juga masih awang, masih males, jangan pakai dikata apa-apa, jangan. Kita doain aja mudah-mudahan teman kita dikasih hidayah oleh Allah, mudah-mudahan dikasih taufik oleh Allah. Jangan pakai kata-katain, jangan. Lu udah tua-tua masih bogono aja, enggak usah. Doain aja, doain. Apa aja? Ngata-ngatain mulu. Emang kan penyakit orang ngaji, terutama saya dah, penyakit orang ngaji biasanya satu itu. Kalau ngeliat orang kagak sholat, bawaannya udah pengen gede gitu, udah pengen nyeramahin aja, pengennya gitu. Ngeliat orang rumah mengaji rada males, pengennya nyeramahin aja. Padahal nggak usah tuh, kita doain aja. Jangan, nggak boleh bang, nggak boleh nyuruh orang sholat, nggak boleh. Lah orang sholat suruh pasar, nggak boleh, nggak boleh. Kalau bini kita, kalau anak kita, emang kewajiban kita ngebimbing mereka, kita suruh dah. Ayo neng sholat, ayo neng ngaji. Anak kita ayo tong ngaji, ayo tong sholat. Itu mah gak apa-apa dah, emang kewajiban kita. Tapi kalau ada teman kita yang masih bugono aja, cukup kita doain. Doain mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan Allah kasih taufik. Hah? Belum mampus mau sholat. Karena begini, yang punya tugas ngasih obat, yang punya tugas ngobatin orang itu cuma dokter.
Nah kita sesama pasien jangan main ngasih obat buat orang lain. Nah kita memang sama-sama sakit, sama-sama pasien kita ini. Biarin yang nyeramahin, yang nasehatin, biarin dokter dah itu mah, para kiai, para ulama itu yang nasehatin. Nah kita mah tugas kita ngedoain aja. Gitu. Jangan pakai lagi repot mau ngasih obat juga, sini gua obatin begitu. Sembuh kagak mati. Jadi sholat bebek nonton, ayo. Tadi lagi-lagi kita mah gitu. Cukup ngedoain, biar urusan nasehatin itu mah serahin ke kiai-kiai dah. Gitu. Kita mah cukup ngedoain aja. Kayak Rasul kan begitu disakitin cuma ngedoain doang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kan gitu. Cukup udah itu, tugas kita ngedoain aja. Doain, cuma doainnya di kupingnya yang kenceng dah. Apalagi bang buat kita mah. Tadi ibarat kalau dokter, kalau ulama, kalau kiai itu dokternya dokter spesialis, alatnya juga lengkap, obatnya juga lengkap, yang dosis rendah ada, yang dosis tinggi ada. Lah kita mah emang modal cuma gopean doang, modal gopean. Itu orang sakit apa aja dikerok apa kita. Kita mah jangan pakai nasehatin dah udah. Cukup kalau emang mau nasehatin cukup bini kita, cukup anak-anak kita. Kalau teman-teman kita itu mah serahin sama ustadz, serahin sama kiai dah. Ya? Iya kan ku anfusakum wa ahlikum. Udah keluarga kita aja cukup. Gitu. Udah tuh. Jelas ya? Karena taufik dan hidayah itu milik Allah. Kalau ada teman kita yang romannya masih bader aja, jangan pakai dikata apa-apa. Gitu. Kita yakin bahwa sebenarnya hati kecil dia mah pengen banget jadi orang bener, pasti itu. Setiap orang pasti pengen jadi orang bener. Cuma memang taufiknya belum dikasih sama Allah, ya udah. Makanya tugas kita mah doain aja, doain. Sama kalau kita ajak ya ngajak dah. Ayo kita ke masjidnya, kita sholat. Gitu. Udah sekedar ngajak aja. Tapi nggak usah dikata apa-apa, nggak usah diceramahin. Gitu. Nah, orang sholat salah, kagak sholat salah. Kagak sholat kita kata-katain, sholat kita bilang tumben, sudah salah udah. Udah tuh. Masih lama ini kan ya? Masih, dikit lagi. Sejam lagi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wala mumathilan. Mumathilan boleh, mumathalan boleh ya. Terserah aja tuh. Mumathilan boleh, mumathalan boleh. Hah? Mumasalan aja. Kok emang kalau ngapalin begitu ya? Kalau ngapalin Adam hudus pana mumathalatu lil hawaditi, pakainya mumathalah. Kalau ngapal itu sifat yang mustahil. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu yang maha esa, la syarika lahu, tidak ada bandingan baginya, wala mumathilan, dan tidak ada yang menyamainya. Yang maha esa, tidak ada bandingan baginya, la syarika lahu, tidak ada bandingan baginya, wala mumathilan, dan tidak ada yang menyamainya. Menyamai atau menyerupainya sama aja. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyahu wa rasulahu dzul maqamil a'la. Wa asyhadu, dan aku meyakini anna sayyidana Muhammadan, bahwa pemimpin kita
Nabi Muhammad nabiyahu wa rasulahu, nabinya dan rasulnya, dzul maqamil a'la, itu memiliki derajat yang tinggi. Jadi dzul maqamil a'la itu kita jadiin khobar dari anna. Anna tugasnya, masih ingat tugasnya? Anna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Itu sayyidana itu jadi isimnya anna, Muhammadan itu badal, nabiyahu wa rasulahu itu badal, dzul maqamil a'la kita jadiin khobar anna, jadi ropa jadinya. Ntar nyariin ini kok Muhammadan nasob, nabiya nasob, rasulah nasob, kok pakai dzul maqamil a'la, kok jadi ropa di ujungnya? Karena jadi khobar anna. Sedikit ingetin ini, ingetin masalah nahunya. Udah tuh. Itu memiliki derajat yang tinggi, makom yang tinggi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila. Wa sallallahu wa sallama, dan semoga Allah selalu mencurahkan sholawat dan salam ala sayyidina, atas pemimpin kita Muhammadin, Nabi Muhammad, alladzi ikhtassallahu bihi, yang Allah mengkhususkan dirinya. Kita balik ya artinya, yang Allah mengkhususkan dirinya, diri Nabi Muhammad maksudnya. Bihi, haknya itu balik ke Muhammadin. Yang Allah mengkhususkan dirinya fadaila, dengan berbagai macam keistimewaan. Udah banyak deh itu mah yang jelasin ya, masalah derajat Rasul yang tinggi. Setiap maulid dibahas itu. Keistimewaan Rasul itu udah sering dibahas. Makanya saya nggak perlu nambahin lagi dah, udah banyak itu mah yang ngejelasin. Fadaila dengan berbagai macam keistimewaan. Ya mukjizatnya, pangkatnya, kemuliaannya, semuanya udah sering dijelasin itu mah. Kalau berkaitan dengan Rasulullah. Apalagi emang di kampung kita maulid nggak ngaso-ngaso, bukan apa aja maulid. Kiai udah banyak banget yang jelasin masalah keistimewaan Rasulullah mah. Wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, alladzina amanu, yang mereka itu beriman, billahi wa rasulihi, dengan Allah dan Rasulnya, wasaddaqu bima qala, dan membenarkan dengan apa yang keduanya ucapkan, dan membenarkan dengan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi qala itu domirnya domir huma, keduanya itu balik ke Allah dan Rasulnya, dan membenarkan dengan apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Allah dan Rasulullah. Qala. Dah. Cukup. Jelas itu dah. Kong, nambahin kong. Enggak. Kiai kali kiai. Pak Soleh kali Pak Soleh. Cukup. Mang kali. PRT. Cukup. Ini Bang RT kali, Bang RT Hendra. Cukup udah tuh. Hah? Mang Kenjon kali, Mang Kenjon. Bang Arvin. Udah cukup. Pak Guru kali, Pak Guru. Amma ba'du fahada syarhun
ala bidayatil hidayati samaituhu maraqil ubudiyah. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah alhamdulillah dan sholawat, fahadha, maka ini syarhun, merupakan syarah ala bidayatil hidayati, atas kitab Bidayatil Hidayah. Samaituhu, yang aku beri namanya, yang aku namainya Maraqil Ubudiyah, dengan nama Maraqil Ubudiyah. Nah, saya nggak ngerokok ini, lupa. Arju bihi husula barakati syekhil musannifi wa du'ai talabatil ilmi mimman yantasifu. Arju bihi, aku berharap dengannya, husula barakati syekhi, hasilnya barokah dari Tuan Syekh yang mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Ini apa sih kitab? Hah? Artinya Maraqil Ubudiyah. Terserah itu, mau diartiin maraqil, mau diartiin tangga boleh, mirqat boleh tuh. Rokok itu naik asal katanya. Maraqil Ubudiyah, tangga-tangga untuk orang yang ingin ibadah. Iya. Jadi Bidayatul Hidayah itu artinya permulaan hidayah atau hidayah untuk tahapan pemula. Nah, Maraqil untuk peningkatannya. Maraqil Ubudiyah, peningkatan untuk beribadah. Katanya rokok itu naik. Rokok. Apa? Hah? Apaan, Pak Soleh? Rokok naik. Rokok naik artinya? dulu pas. Nah, rokok yang mana? Ya naik mulu rokok itu kan. Kalau marokil berarti alat buat naik gitu. Ya, kalau rokok itu artinya naik, kalau marokil berarti alat untuk naik. Gitu Pak Guru. Marokil. Aku mengharapkan agar mendapatkan barokah dari Tuan Syekh yang mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan dalam Muqaddimah Ihya itu dijelaskan saking tingginya martabat Imam Al-Ghazali, bahkan kita dianjurkan untuk bertawasul kepada Imam Al-Ghazali ketika kita berdoa atau sedang memohonkan hajat kita. Sampai dianjurkan tuh. Karena saking tingginya tingkatan makom Imam Ghazali. Jarang emang yang make. Hah? Jarang itu. Padahal kudunya gitu, kudunya. Kan beliau itu bahkan di atasnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir itu tahun 540-an hidupnya, kalau Imam Al-Ghazali 450-an. Lebih tua lagi. Kan dianjurkan tuh. Bahkan ketika Rasul diprotes sama Nabi Musa,
karena beliau bilang bahwa ulama umatku setara dengan Nabi Bani Israel. Itu yang diajukan oleh Rasul sebagai sampelnya Imam Al-Ghazali. Saking tingginya martabat beliau, sampai dianjurkan tadi untuk berwasilah pada beliau. Memang biasanya yang disebut Syekh Abdul Qadir. Kalau yang bertawasul ke Imam Ghazali jarang. Ya kalau bisa dirampet dua-duanya. Itu dirampet. Makanya biasanya kalau saya tawasul itu 4 nama pertama itu nggak lepas dari Nabi Khidir, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Al-Ghazali, dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Itu 4 nama pertama. Ya Al-Jawi, Al-Bantani, dia kene gitu. Karena orang sono nggak kenal Banten, kenalnya Jawa. Gitu. Bahkan Indonesia aja nggak kenal Jawa. Gitu. Kenalnya Jawa. Masih nyampur kok. Iya, masih nyampur. Jadi 4 tuh, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Itu 4 nama pertama yang nggak pernah lepas kalau saya tawasul. Silakan kalau mau dipakai tuh 4 nama itu. Aku mengharapkan untuk mendapatkan barokah Tuan Syekh yang mengarang kitab Bidayatul Hidayah wa du'ai thalabatil ilmi, dan doa para pencari ilmu. Mimman yantasipu, yang tergolong orang-orang lurus. Mimman yantasipu, yang tergolong orang-orang lurus. Yantasipu asal katanya nispun. Nispun artinya di tengah, setengah. Pokoknya enggak ke kanan, enggak ke kiri. Di tengah adanya lurus. Mimman yantasipu. Apa guru? Lah masih lama ini, masih jauh. 7:10. Terusin ini. Gimana, Ki? Terusin apa cukup dulu? Hari ini masih tanggal merah besok. Dikit lagi dah ya, sampai bawah ya, sampai bismillah ya. Bismillah tuh. Dikit lagi dah. Untungnya besok tanggal merah. Walaisa li fi hada illal jam'u min kalamil ulama'il ajillai bihasabi ma atla'ani Allahu alaihi. Walaisa li fi hada, dan tidak ada bagiku di dalam kitab ini illal jam'u. Jam'u boleh, jam'a boleh ya. Kalau jam'a berarti kita jadiin khobar dari laisa. Jam'u berarti jadi mubtada'nya, jadi isimnya. Illal jam'a min kalamil ulama'il ajillai, kecuali hanya mengumpulkan ucapan-ucapan para ulama yang mulia. Saking tawadunya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi sampai bilang, ini mah saya cuma ngerangkum ucapan para ulama doang gitu. Kitab ini disusun isinya nggak ada yang ucapan saya, bukan. Ini mah semuanya rangkuman ucapan para ulama. Saking tawadunya Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi. Kalau kita bukan isi-kisik, kalau pendapat saya mah begitu. Kalau kata saya mah begitu. Kalau kita tuh, kalau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi saking tawadunya sampai bilang begitu. Ini mah saya cuma ngerangkum ucapan para ulama. Hah? Ya comot sana comot sini. Bihasabi ma atla'ani Allahu alaihi, sesuai bihasabi sesuai ma atla'ani Allahu alaihi, apa yang Allah tunjukkan
kepadaku atasnya. Ma apa atla'ani yang ditunjukkan kepadaku Allahu oleh Allah alaihi atasnya. Sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadaku atasnya. Fa idza ra'aita fihi syai'an minal khilali. Nah, alainya kemana? Atasnya kemana? Alaihi. Nyanya itu kemana? Alaihi nyahnya balik ke kalamil ulama'il ajillah. Balik ke ucapan para ulama. Artinya ucapan para ulama yang Allah kasih tahu kepada saya, begitu. Jadi alaihi hi-nya balik ke kalamil ulama'il ajillah. Fa idza ra'aita fihi syai'an minal khilali famin wahmin sodaro min su'i fahmi. Fa idza ra'aita fihi syai'an minal khilali, maka apabila ra'aita kamu melihat fihi di dalam kitab ini syai'an minal khilali, ada sedikit dari kesalahan, famin wahmin sodaro min su'i fahmi, maka itu bersumber dari pemikiran, famin wahmin maka itu dari pemikiran, sodaro min su'i fahmi yang muncul dari kurangnya pemahamanku. Famin wahmin itu ya, bukan paman wahum, bukan paman wahum lagi. Famin wahmin maka dari pemikiran, sodaro yang muncul, min su'i fahmi dari kurangnya pemahamanku, dari buruknya pemahamanku. Kalau ada kesalahan yang terdapat di dalam kitab ini, itu mah karena pemahaman saya yang kurang, gitu. Kata Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Saking tawadunya, saking tawadunya. Fal matlubu mimman alima dzalika an yuslihahu. Maka dimohonkan mimman alima dzalika, kepada orang yang mengetahui hal tersebut, mimman alima dzalika, kepada orang yang mengetahui hal tersebut, an yuslihahu, untuk memperbaikinya. Siapa saja yang menemukan kesalahan dalam kitab ini, tolong diperbaiki. Itu Tuan Syekh aja ngomongnya begitu. Kalau salah tolong dilurusin ya. Emang kayak kita, udah jelas-jelas salah, kagak mau ditegur pisan ke mana, kagak mau dibilangin pisan gitu. Bahkan yang ada marahan kita. Tuan Syekh bilangnya begitu. Kalau ada kesalahan tolong diperbaiki, gitu. Fal matlubu maka dimohonkan mimman alima dzalika, kepada orang yang mengetahui hal tersebut, an yuslihahu, untuk memperbaikinya. Fa inna bidoati minal ilmi wad dini muzjatun. Karena sesungguhnya bekalku dari ilmu dan agama, muzjatun itu sangat sedikit. Asal katanya muzjat secuil, sangat sedikit. Karena sesungguhnya bekalku dari ilmu dan agama sangat sedikit. Yang ngarang tafsir Munir ngaku ilmunya sedikit. Apa? Tafsir Munir, Marah Labid, ngarang kitab Nasoihul Ibad, ngakunya ilmunya sedikit. Fa inna bidoati minal ilmi wad dini muzjatun. Karena sesungguhnya bekalku dari ilmu dan agama itu sangat sedikit.
Apalagi kita mah nggak ada apa-apanya, udah nggak ada apa-apanya. Ibarat kalau tukang mah, kalau tuan syekh mah, tukang emang udah bener ahli, alat-alatnya lengkap. Kalau kita timbang punya meteran doang, bukan sendok semen, bukan Pak Soleh, cuma punya meteran doang, habis kita punya ilmu, orang diukur-ukur mulu sama kita. Timbang baru ngaji sekali dua kali, habis orang diceramain, dinilai sama dia, dikomentarin. Punya meteran doang. Betul. Wa imani ad'aful imani linaksil yaqini ma'adiqil waqti wa katrotil ahzani. Dan imanku merupakan iman yang sangat lemah. Linaksil yaqini, karena kurangnya keyakinan. Ma'adiqil waqti, di samping waktuku yang sempit. Wa katrotil ahzani, dan banyaknya pikiranku. Keyakinannya kurang karena waktunya sempit, sibuk, ongkoh banyak pikiran gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada kesalahan ya mohon dilurusin, emang banyak pikiran gitu. Apa ngenjot? Ya kita kerjaan kita kurang rapi, mohon maaf ya, lagi banyak pikiran gitu. Ini juga Tuhan saya bilang begitu. Kalau ada kesalahan dalam kitab ini, tolong diperbaiki. Yang pertama karena ilmu saya sedikit, keimanan saya lemah, engkau banyak pikiran gitu. Maka trotil azan, banyak yang bikin saya sedih, banyak pikiran gitu. Singkatnya begitu udah. Hah? Farahimallahum ro'an ro'a aiban pasatarohu. Farahimallahu, semoga Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya, imro'an, kepada seseorang, ro'a aiban, yang melihat kekurangan, fasatarohu, kemudian dia menutupinya. Fasatarohu, maka dia menutupinya. Itu memang harusnya seperti itu. Kalau kita melihat ada kekurangan teman-teman kita, jangan diumbar kemana-mana, apalagi di depan umum. Jangan. Fasatarohu, kalau bisa kita tutupin kekurangannya gitu. Jangan sampai kekurangan teman kita diketahui orang sekampung, jangan sampai. Kita tutupin kalau bisa mah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang ketika melihat keburukan, melihat kekurangan, maka dia menutupinya. Biasain itu, kita latih bareng-bareng diri kita. Kalau melihat kekurangan teman kita, kita tutupin. Boleh tambahin. Hah? Boleh tambahin bukan? Bukan tambahin. Ya kan kurangan ya. Bisa aja PRT. Bisa. Wa ilallahil karimi, dan kepada Allah zat yang maha pemurah, amadda akuffal ibtihali, zat yang selalu memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Amadda itu yang selalu memberikan, akuffal ibtihali, orang yang membutuhkan pertolongan. Zat yang maha memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. An la yaj'alahu hujjatan alayya yauma zuhuril ahwali. An la yaj'alahu,
bahwa dia tidak menjadikan kitab ini hujjatan alayya, sebagai hujjah atasku, yauma zuhuril ahwali, ketika pada hari terjadinya berbagai macam peristiwa yang sangat dahsyat. Yauma, pada hari, zuhuril, terjadinya, ahwali, berbagai macam huru hara. Ya, jangan sampai kitab ini dibuat oleh beliau, kemudian beliau tidak mengamalkan isinya, sehingga kitab ini jadi hujjah buat beliau. Permohonannya begitu. Ya kan, emang paling berat kita nyari ilmu, bisa ngajarin orang, tapi kita sendiri belum nerapin ilmu itu. Teman kita mah kita bilang-bilangin mulu, kalau jadi orang mah kudu begini, jadi orang mah jangan begono. Tapi kita sendiri itu nanti jadi hujah buat kita. Ya Allah, dia bilang-bilangin orang doang ngono, tapi dianya sendiri lagunya cemong di muka orang mah kita urusin, tapi cemong di muka kita sendiri kita antepin aja gitu. Hah? Jangan sampai tuh. Wa an yan apaan? Teori doang. Iya. Wa an yanfa'a bihi nafsi wa mitli minal juhali. Dan bahwa Allah jadikan kitab ini bermanfaat nafsi untuk diriku, wa mitli minal juhali, dan orang-orang yang sama seperti diriku, minal juhali, dari kebodohannya. Atau bahasa kita aja mak, semoga kitab ini bermanfaat untuk diriku dan orang-orang yang sama bodohnya denganku. Nah, pengarang kitab ngakunya juhal, bodoh. Lah kita apa ini? Innahu ta'ala ra'ufun jawadun yu'tin nawala. Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, ra'ufun, maha mengasihani. Ada di sini yang dikasihani? Nggak ada ya? Ya dikasih Mimi ada, dikasih Mamai ada, dikasih Hani nggak ada di sini. Dikasih Jawadun, yang maha dermawan, yu'tin nawala, yang maha memberikan anugerah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengasihani, maha dermawan, maha memberikan anugerahnya. Wa ilaihi tafwidu wal i'timadu, dan kepadanya kita berserah dan bersandar. Wa huwal hadi ila sabilir rasyad, dan dialah Allah zat yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dah cukup ya. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.